Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Hari kita akan kembali mengomentari video dari Didi Juli yang judul Rabanians, jangan suka masuk kamar orang. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Jadi, ayat di mana yang dikatakan oleh Rabanians ID sebagai kontradiksi, yaitu Yohanes 3 ayat 13, itu sebenarnya terbantahkan di sini ya. Karena memang hanya Yesus yang naik ke surga dan dia juga yang turun dari surga. Semua orang akan naik ke surga nanti setelah hari penghakiman bersama-sama dengan Yesus. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kali ini saya mau menanggapi si Rabanians ID. Siapa sih orang ini, namanya Sulvan kalau nggak salah ya. Jadi dalam video ini, dia sedang menanggapi statement dari Luga Tambunan. Namun ketika dia menanggapi Luga Tambunan, dia membahas Alkitab. Dan karena dia Islam, tidak mengerti Alkitab, jadi dia membahasnya Begini guys ya, harus dipahami bahwa kitab suci itu dipahami dengan logika dan akal sehat, bukan dogma. Ingat, dogma adalah hasil dari rumusan manusia yang bisa benar, bisa salah. Sama dogma apapun itu, mau dogma Kristen kek, mau dogma Islam kek, mau dogma Hindu kek, Buddha kek, yang penting dicek kitab sucinya, apakah dogma itu sesuai dengan kitab sucinya apa tidak. Ini dogma itu bisa jadi sesuai dengan apa yang tertulis, bisa jadi bertolak belakang. Entah karena memang diartikan beda dengan tertulis karena dengan imajinasi dari yang perumus dogma, atau memang mereka menggunakan ayat-ayat yang bertolak belakang. Mereka mengambil ayat-ayat yang mereka sukai gitu guys. Ini ada misalnya dua ayat yang kontradiksi, ya mereka ambil ayat yang mereka yakini yang sesuai dengan dogma mereka, yang ingin dogma mereka ingin tetapkan, atau mereka akan membuat seakan-akan ayat ini menjadi berhubungan, padahal tidak gitu kan. Contohnya tentang kematian Yudas, Lukas, Matius senjata berbeda gitu. Nah itu mereka demi dogma kepercayaan mereka mereka buat itu seakan-akan adalah satu kejadian, padahal tidak. Itu dua adalah dua kejadian berbeda tentang cara kematian Lukas guys, kematian Yudas. Itulah faktanya di lapangan gitu kan. menurut kacamatanya, sehingga menurut saya ini menyesatkan. Baik. Jadi kalau Islam itu logika akal sehat itu di atas dogma. Jadi kita disampaikan dogma oleh Ustadz, kita memakai logika kita cek lagi ayatnya benar apa tidak gitu, ya kan. Jadi kalau ayat itu atau logika kita dan apa yang tulis itu adalah benar, berarti dogmanya benar gitu. Tapi kalau jadi kita tuh selalu mengedepankan logika dan akal sehat. Kalau mereka tidak, mereka dikedepankan dogma. Jadi dogma itu adalah di depan diletak. Dogma diletak di depan, logika akal sehat di belakang. Jadi kalau ada apa-apa ya dogma. Ini dogmanya begini, ini dogmanya Yesus Tuhan, ini dogmanya Yesus itu adalah Bapa. Itu dogma. Jadi apapun ayat atau yang ngomong tentang selain itu, mereka akan berusaha untuk meniadakan, atau mereka tidak pakai, atau mereka kalau terpaksa pakai karena dibuka oleh kaum muslimin, oleh para mualaf, itu mereka mencoba mengaburkan ayat itu dengan menafsirkan sesuai dengan dogma itu guys. Itu masalahnya gitu ya. Itu masalah di situ guys, karena dogma itu dikedepankan dibandingkan logika dan akal sehat guys. Orang Kristen maupun orang Islam. Dan saya mau meluruskan apa yang dia sampaikan di video berikut ini. Jadi gini teman-teman, kalau Yesus yang diagung-agungkan karena naik ke sorga, ya walaupun saya tidak setuju dikatakan naik ke sorga, dan akan kita bahas di video berikutnya. Jadi kalau Yesus diagung-agungkan karena Tuhan mengangkatnya ke sorga, malahan sebelum Yesus sudah ada nabi-nabi lain yang diangkat ke sorga. Gini ya, Yesus naik ke sorga itu kan adalah kesaksian penulis Alkitab ya.
dia melihat Yesus terangkat ke langit. Lalu dia mengatakan bahwa Yesus naik ke surga. Anda ngerti nggak? Ya. Emangnya penulis Alkitab itu tahu letak surga di mana? Kalau orang naik ke langit, yang faktanya dia naik ke langit. Kita nggak tahu langit itu surga sebelah mana. Karena gini, kalau orang tahu letak surga di langit sebelah mana, itu orang semuanya sudah pergi ke sana, guys. Ya dong logikanya. Kalau orang tahu letak surga di mana, apalagi waktu itu abad ke-1 itu ya, itu belum ada teknologi untuk luar angkasa, belum ada. Sekarang aja nih orang tahu letak surga di mana, orang nggak berbondong-bondong untuk menciptakan pesawat menuju surga. Udah tahu lokasinya dong, udah tahu kenikmatan di sana kan. Ngapain lagi di bumi gitu? Tapi kan tidak ada yang tahu. Ini ngomong tentang arah. Langit, Yesus naik ke langit itu fakta. Tapi Yesus naik ke surga itu imajinasi. Sama kayak gini ya. Bisa gini. Anda pergi dari Jakarta ke arah timur. Nah, Anda katakan bahwa Anda melihat nih, orang ini pergi ke arah timur mobilnya. Anda katakan bahwa orang ini mau pergi ke Surabaya. Itu imajinasi Anda. Faktanya dia hanya pergi ke arah timur, ya itu fakta. Sama kayak Yesus, faktanya dia naik ke langit, itu fakta. Nah, dia ke surga itu imajinasi Anda, karena Anda tidak tahu surga di mana. Yang pertama, lebih parah lagi, kalau antara Jakarta Surabaya kita tahu itu arah timur, masih masuk akal mengatakan bahwa ketika ada orang pergi dari Jakarta ke arah timur, itu masih masuk akal mengatakan bahwa dia pergi ke Surabaya, karena arahnya ke timur. Nah, ini surga. Nggak masuk akal. Emang di langit ada surga? Nah, langit itu surga di mananya gitu? Kita nggak tahu, guys. Kalau letak Surabaya kita tahu, memang arah timur dari Jakarta. Ngerti lagi pikirnya kan? Jadi fakta itu bahwa penulis itu adalah dia, kalau dia jujur, dia akan mengatakan bahwa Yesus naik ke langit. Itu fakta. Tapi dia tidak mau menyampaikan fakta itu. Dia memilih untuk berimajinasi dengan mengatakan bahwa Yesus naik ke surga. Itu masalahnya, guys. Padahal dia tidak pernah lihat Yesus sampai di surga. Nggak pernah dia saksikan. Memang Yesus surga apa tidak gitu. Nah, sama kayak orang tadi berangkat ke timur, ya kan? Ketika dia baru pergi, dia lihat tuh, oh dia berangkat ke timur. Imajinasi mengatakan bahwa ke Surabaya. Padahal faktanya adalah dia pergi ke arah timur. Harusnya kan ngomong soal fakta, tapi tidak. Itu masalah, di situ masalah, guys. Kita tuh ngomong yang pasti aja ya, yang logis saja. Nah, bahkan di antara Jakarta Surabaya, arah timur tuh banyak tujuan. Ada Magelang, ada macam-macam, so Jakarta, ada Bandung, atau bahkan lewat lagi Surabaya tuh ada Bali, NTT. Kecuali kalau Anda memang betul-betul nampak orang yang pergi ke arah timur itu memang sudah sampai di Surabaya. Oke, dia memang pergi Surabaya. Tujuannya udah jelas, udah pasti nampak di situ. Sama kayak Yesus naik surga, berarti penulis itu harusnya melihat Yesus sudah sampai surga. Tapi kalau cuma arah nggak bisa, guys, nggak bisa. Nah itu loh yang pikirnya gitu kan. Misalnya nih dalam Kejadian pasal 5 ayat 24. Jauh sebelum Yesus, seorang tokoh Alkitabiah bernama Henokh telah diangkat oleh Tuhan ke sorga sebagaimana bunyi ayat, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah, disebutkan dalam Kejadian pasal 5 ayat 24. Begitu pula dalam Ibrani pasal. Nah, itu maksudnya adalah kan Allah itu di surga. Menurut dari Alkitab, teks Alkitab mengatakan bahwa Allah di surga. Nah, kalau Henokh diangkat ke bergaul dengan Allah, berarti Henokh di surga, guys. 11 ayat 5 berbunyi, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kemudian selain Henokh, nabi yang diangkat ke sorga menurut keyakinan Kristen adalah Nabi Elia. Sebagaimana disebutkan dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11 berbunyi seperti ini. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Bahkan dalam Alkitab Bible, Elia sendiri diceritakan akan turun kembali ke bumi sebagaimana Yesus
juga dikatakan akan turun ke bumi. Nah, dalam Alkitab Bible sebagaimana berbunyi dalam Maleakhi pasal 4 ayat 5 sampai 6 berbuat demikian. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Sampai pada hari ini, penjamuan Seder Yahudi yang mereka menyediakan sebuah kursi kosong di meja perjamuan mereka, ya perjamuan makan mereka, sebagai antisipasi untuk Nabi Elia yang akan kembali untuk mewartakan kedatangan Sang Mesias sesuai nubuat dalam Maleakhi tadi. Akan tetapi, kenaikan Henokh dan Elia dalam Alkitab ini menimbulkan kontradiksi. Karena dalam Yohanes pasal 3 ayat 13 menyebutkan bahwa tidak ada yang naik ke sorga sebelum Yesus. Sebagaimana bunyi ayat sebagai berikut. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Nah, jadi kalau Henokh dan Elia benar-benar naik ke sorga, maka hal ini berkontradiksi dengan Yohanes pasal 3 ayat 13. Atau kalau Yohanes pasal 3 ayat 13 ini benar sebagai acuan, maka apa yang dimaksud sebagai surga dalam 2 Raja pasal 2 ayat 11 ketika menceritakan Elia naik ke surga? Menurut si Rabbanians ID ini ya, tidak hanya Yesus yang diangkat ke surga. Jauh sebelum Yesus diangkat ke surga, ada tokoh-tokoh yang lain dalam perjanjian lama yang juga diangkat ke surga, yaitu Henokh di dalam Kejadian 5 ayat 24 dan juga Elia di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-11. Jadi ya, kalau Yesus diangkat ke surga, dalam kata lain tidak ada yang spesial di dalam kekristenan karena ada tokoh-tokoh yang juga diangkat ke surga menurut si Rabbanians ID ini. Dan ayat-ayat ini sebenarnya kontradiksi dengan Yohanes 3. Jadi ini menurut Rabbanian sesuai dengan konteks ayat yang tertulis gitu. Jadi dia ini hanya menyampaikan, Rabbanian tadi yang menyampaikan apa yang tertulis, yang harusnya dimani oleh Yudi dan teman-temannya gitu kan, logikanya. Ayat 13. Kalau ada orang-orang yang diangkat ke surga, berarti itu kontradiksi dengan Yohanes 3 ayat 13. Di mana dalam ayat ini Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang naik ke surga kecuali Dia yang telah turun dari surga. Nah, menurut dia, si Rabbanians ini, ayat Alkitab kontradiksi. Kontradiksinya di mana? Itu karena kamu tidak mengerti teks dan konteksnya, sehingga kamu dengan seenaknya saja mengatakan bahwa ayat ini kontradiksi. Jadi itu teks sudah jelas gitu kan, ya, bahwa ada orang sebelum Yesus yang naik ke surga yang namanya Henokh dan Elia. Itu di ayat dibacakan. Dari sana bantahan, ya kan? Lalu dikatakan di ayat tadi bahwa tidak ada seorang pun. Ingat, tidak ada seorang pun berarti memang nobody. Memang tidak pernah ada orang seorang pun kecuali Yesus gitu guys. Di situ tak masalah di situ gitu. Jadi itulah menyampaikan apa adanya sesuai dengan tulis, dan kita lihat nih bagaimana akrobatik dari Yuli untuk mencoba untuk mengeles guys. Kita lihat nanti ya. Sebelum saya membahas mengenai ayat-ayat ini, saya mau mengomentari mengenai Rabbanians ini. Menurut saya, Rabbanians ini agak lamis ya mulutnya. Dia di satu sisi, dia mengatakan bahwa tidak ada pengangkatan dalam Islam sebelum hari penghakiman. Namun, di sisi lain, dalam video yang sama, si Zulfan ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah diangkat ke surga dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ini kan juga kontradiksi perkataannya si Zulfan ini ya. Nah, dia aja kontradiksi. Bentar, ini bukti yang mana gitu ya? Kita pengen lihat buktinya. Ya. Karena gini loh guys ya. Apa ya? Kita tahu bahwa Nabi Muhammad tuh naik ke Sidratul Muntaha itu ya, itu memang dia menemui beberapa nabi yang ada di surga gitu. Nah, jadi kita nggak tahu nih apakah Allah itu memang membawa nabi ke surga, atau nabi itu ada di semacam kayak di kan kayak kalau sekarang kita lihat kayak teknologi misalnya, saya sedang dihubungkan dengan orang yang di Amerika misalnya, lalu kita ngobrol gitu kan, saya bisa menyaksikan apa
yang dilakukan dan dia bisa menyelesaikan apa yang saya lakukan. Nah, mungkin seperti itu kita nggak tahu. Yang penting adalah apa ya? Sama kayak orang mau meninggal itu kan. Orang meninggal itu kalau dia tuh sudah tahu tempatnya nanti di surga atau neraka. Jadi ketika kita meninggal tuh kita nanti kan ditunjukkan tempat kita. Makanya ada orang itu yang meninggal tuh susah meninggalnya karena memang dia udah ditunjukkan tempatnya itu neraka nanti guys. Nah, makanya orang-orang yang meninggalnya itu senyum. Dalam artian bukan apa ya, memang indah lah meninggalnya ya. Itu dia ditunjukkan surga di hadapannya gitu. Nah, bahkan ada juga orang yang hidup di taman-taman surga gitu kan. Jadi surga itu kan punya taman-taman. Ada bahkan kayak ada tempat yang ada taman-tamannya, tapi belum masuk ke dalamnya gitu. Masih di luar guys gitu. Jadi kayak rumah lah. Surga itu ibarat rumah gitu kan. Anda belum masuk ke dalamnya, tapi Anda masih berada di luar, di taman-tamannya. Nah, kalau rumahnya sudah surga, taman-tamannya tentu apa namanya nggak jauh beda guys. Cuma kan masih di luar gitu. Nah itulah nanti apa namanya kehidupan para syuhada ketika mereka tuh meninggal guys. Ya. Dalam pemikirannya. Dan dia mengatakan bahwa kitab sucinya orang Kristen kontradiksi. Urus dulu kontradiksi dalam dirimu sebelum mengurus kontradiksi menurutmu. Jadi kita harus, saya diri menunjukkan videonya yang mana ucapan si Zulfan ini yang kontradiksi gitu kan. Ya. Itu guys ya. Gitu loh. Kita harus menunjukkan bukti. Ini nggak ada bukti, cuma ngomong doang gitu kan. Dalam kitab suci orang Kristen. Oke, kita membahas di sini ya. Nah, kalau kita melihat di dalam Kejadian 5 ayat 24 dan juga 2 Raja-Raja 2 ayat 11, kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani-nya adalah samayim. Samayim tidak hanya berarti surga, namun juga langit. Dalam beberapa literatur dikatakan bahwa samayim itu juga berarti firdaus Allah, yang berbeda dengan surga di mana Allah berada dan Allah memerintah di sana. Nah, di sini ada dua penafsiran mengenai Karena bunyi bahwa Henok itu bergaul dengan Allah. Allah di mana? Di surga. Itu sudah fix gitu kan. Jadi makanya saya bilang ini ngeles namanya. Ya, ngeles namanya. Dia kaitkan dengan langit. Sementara Yesus jelas-jelas naik ke langit. Jadi kenapa nggak dikatakan di ayat itu bahwa Henok dan Elia naik ke langit? Itu masalah guys. Memang itu bisa dijadikan sebagai langit. Makanya saya sampaikan ya, banyak keanehan di sini guys ya, banyak. Ya. Apakah mereka melihat bahwa Henok dan Elia memang kayak surga? Saya yakin tidak. Mereka hanya melihat Elia dan Henok tuh naik ke langit sama kayak Yesus naik ke langit. Karena kita nggak tahu di mana surga. Kita juga hanya bisa juga arahnya gitu. Lagi sebelah mana gitu kan. Yang penting sebelum Henok, Elia, dan Yesus sampai surga, kita bisa katakan bahwa mereka tuh naik ke surga. Karena kita nggak lihat tujuannya gitu. Kita hanya bisa lihat arah. Makanya kalau mau jujur, ayat tadi itu memang harus menyampaikan bahwa Elia, apalagi namanya Henok dan Yesus itu harusnya naik ke langit. Itu fakta. Jangan imajinasi bahwa mereka ke surga. Itu masalahnya guys. Nah, cuman masalah yang kedua adalah ini tidak adil. Ya. Ini ayat ngomong semuanya jelas ya, diartikan. Kita baca tentang artinya ya, terjemahannya. Semua diartikan surga. Baik Henok, Elia maupun Yesus. Semua diartikan surga di terjemahannya gitu. Nah, tapi kenapa kok coba digenerasikan oleh Yuli bahwa surganya Henok atau Elia itu sebenarnya cuma langit. Padahal sama-sama faktanya arahnya ke langit. Mereka yang saksikan itu hanya melihat arah, bukan tujuan guys. Itu yang bikin gitu kan. naik kata samayim ini ya. Yang pertama, penafsiran yang pertama, dalam konteks ini, Jadi dia tuh berusaha untuk sesuai dogma. Ingat ya, patokannya adalah bukan logika dan akal sehat, tapi dogma. Jadi gimana pun supaya logika sehatnya digiring ke dogma gitu. Makanya akan pakai pendapat bahwa itu langit, bukan surga. Padahal faktanya lembaga kita Indonesia atau yang lain itu menerjemahkan itu sebagai surga, bukan langit guys. Gitu. teks ini, Henok dan Elia memang tidak benar-benar diangkat ke surga di mana Allah berada di sana dan Allah memerintah di sana.
Akhirnya ngomong begitu, tapi coba dimanipulasi dia. Enggak, itu enggak benar-benar loh. Bisa orang teksnya ngomongnya begitu kok. Nah, itulah bahayanya kalau Anda mengedepankan dogma. Logika kesehatan Anda jadi buang gitu. Itu loh, itu bahayanya, guys. Nah, adanya ketidakjujuran, itu bahayanya gitu kan. Melainkan Henokh diangkat ke Samayim atau ke Firdaus Allah. Di situ adalah sebuah tempat untuk orang-orang kudus Allah, baik yang diangkat sebelum meninggal, yaitu Henokh dan Elia, maupun yang sudah meninggal. Firdaus itu ya nama salah satu surga Firdaus gitu, ya kan? Ini orang di ini ngerti nggak tentang Firdaus itu apa? Firdaus itu ya nama surga gitu. Orang kalau ngomong Firdaus itu surga, nggak ada yang lain gitu, guys. Yaitu Abraham dan juga Musa. Nah, mengenai Musa yang diangkat ke surga juga dalam arti Firdaus Allah, itu ada yang berpendapat bahwa Musa ini juga diangkat ke surga. Patokan mereka, ayat yang mereka ambil adalah Ulangan 34 ayat. Begini ya, kalau yang ngomong itu Tuhan, itu berarti benar. Ya. Kalau yang ngomong adalah manusia, itu betul benar. Jadi yang ngomong di Ulangan itu jelas Tuhan. Artinya memang Musa memang berangkat ke surga. Itu info A1 dari Tuhan langsung, Ulangan itu. Tapi tidak di kejadian Yesus. Jadi yang melihat, yang menuliskan Yesus di surga itu adalah yang melihat, yaitu manusia, kesehatan manusia, yang bukan ofisial Nabi Tuhan. Nah, itu perlu ditanyakan. Itu baru kita bisa pakai analogi arah. Dia bukan Tuhan. Dia nggak tahu arah. Dia bukan tahu ya, dia memang nggak tahu arah karena kita nggak tahu surga di mana gitu kan. Nah, beda dengan tadi, kalau info satu dari Tuhan, nanti mau naik surga itu nggak bisa kita bantah. Tapi kalau saya manusia jadi patut Yesus, itu jelas faktanya adalah Yesus naik ke langit, tapi dia siap penulis membayangkan bahwa Yesus itu sebenarnya naik ke surga, guys. Itu masalahnya kan. Ayat 6 dan juga Yudas 1 ayat yang ke-9. Di mana di dalam Ulangan 34 ayat 6 di sana dikatakan bahwa kubur Musa tidak ada yang tahu sampai sekarang. Dan di Yudas 1 ayat 9 itu mengenai pertengkaran antara penghulu malaikat dengan setan. Di sana diambillah sebuah kesimpulan bahwa Musa itu terangkat ke surga bersama dengan jasadnya. Nah, mengenai Abraham yang ada di Firdaus Allah, kita bisa melihat di dalam Lukas 16 ayat 3. Ketika di situ Abraham memangku Lazarus yang sedang berkomunikasi dengan orang kaya yang berada di Hades. Jadi di sini ya digambarkan mengenai Hades dan juga Firdaus, tempat orang-orang kudus Allah yang menantikan hari penghakiman. Mereka nanti juga akan bersama-sama dengan orang-orang yang diadili, dan orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus, mereka akan bersama-sama dengan orang kudus ini masuk ke tempat kudus Allah, yaitu surga bersama dengan Yesus. Jadi ayat Kan dia bilang tempat kudus Allah itu surga kan. Ya sudah, tempat kudus itu ya surga, beda surga, apalagi coba. Makanya ini muter-muter ya guys, muter-muter ya kan. Ujung-ujungnya dia ngomong juga kan surga gitu kan. Di mana yang dikatakan oleh Rabbanians ID sebagai kontradiksi, yaitu Yohanes 3 ayat 13 itu sebenarnya terbantahkan di sini ya. Karena memang hanya Yesus yang naik ke surga dan dia juga yang turun dari surga. Semua orang akan naik ke surga nanti setelah hari penghakiman bersama-sama dengan Yesus. Kemudian penafsiran yang kedua, ada yang menafsirkan bahwa Henokh dan Elia ini benar-benar naik ke surga. Tapi kalau kita mengacu pada Yohanes 3 ayat 13, tafsiran ini sebenarnya terbantahkan ya. Tafsiran ini tidak tepat, karena di dalam Yohanes 3 ayat 13, di sana Yesus mengatakan bahwa hanya Yesus yang naik ke surga, pernah naik ke surga, dan dia nanti juga yang akan turun kedua kalinya untuk menghakimi semua orang. Jadi
Kalau saya disuruh milih, mana nih yang tepat dalam tafsiran ini? Maka saya akan memilih penafsiran yang pertama. Karena tafsiran ini juga dipakai oleh gereja ortodoks. Bukan. Karena inilah sesuai dogma. Itu poinnya, guys. Sesuai dogma. Yang tadi nggak sesuai dogma kan? Ketika Elia, Henok ditafsirkan naik surga, tapi bertentangan ayat tadi, itu dibuang, guys. Tafsir itu dibuang karena bertentangan dengan dogmanya di Yuli bahwa haruslah ini yang benar gitu. Bahwa hanya ada Yesus yang naik surga dengan menutup mata bahwa ada lain yang kontradiksi mengatakan bahwa Elia dan Henok juga naik surga, guys. Demi dogma dia ngeles habis-habisan gitu kan. Saya pernah berkomunikasi dan berdialog dengan Abah Bambang Nursena dan juga Mas Gracia Pelo bahwa dalam gereja ortodoks mereka mengakui penafsiran yang pertama. Bagi saya, yang lebih masuk di akal dan sesuai dengan Saya katakan banyak pertentangan dengan Kristen itu yang prinsipil ya, yang kontradiksi di banyak. Ini bahaya guys ya. Kayak di konteks sebelumnya tentang persisian antara Arius dan kaum Trinitarian ya, Arius yang Trinitarian dengan kaum Trinitarian, sehingga menyebabkan Arius yang tidak di backup oleh penguasa Romawi yang justru yang membackup kaum Trinitarian akhirnya kalah guys. Sehingga dengan ketidakadilan itu, perubahan seimbang itu akhirnya kaum Trinitarian itu bisa merumuskan menetapkan Yesus sebagai Tuhan di Konsil Nikea gitu. Karena Ariusnya sudah diberangus gitu kan, sehingga tidak lagi yang menghalangi tujuan mereka untuk menetapkan Yesus sebagai Tuhan gitu. Ayat Alkitab adalah penafsiran yang pertama. Jadi, tidak ada kontradiksi di dalam Alkitab. Yang kontradiksi adalah pikiran si Zulfan ini ya. Iya. Yang kontradiksi itu sebenarnya adalah dogmanya dia dengan logika dia, kontradiksi. Ada dua kontradiksi ya, antara ayat tadi dengan ayat tadi, gitu kan, Yohanes dengan ayat yang tadi itu, ulangan dan apa itu, dan antara dogmanya di Juli dengan logikanya di Juli, itu bertentangan gitu. Dan dia lebih memilih dogmanya dia, guys. Rabanians ID ini. Jadi inilah doktrin mengenai kekristenan yang benar. Iya, dogma yang benar, ya sesuai dogma. Benarnya bukan dengan logika, dengan akal sehat, tapi sesuai dogma. Jadi ada dua kebenaran. Kebenaran dogma sesuai dengan dogma, atau kebenaran dogma dengan logika yang sehat. Nah, yang seperti itu dia adalah kebenaran dogma dilihat dari dogma, guys. Itu alias tidak masuk akal dan tidak logis gitu kan. Mengenai dunia orang mati, ada Firdaus, tempat orang-orang kudus Allah, dan ada Hades, yaitu tempat di mana orang-orang yang sudah meninggal berada di sana menunggu hari penghakiman. Jadi ini yang Jadi Musa itu kan juga meninggal, yang lain juga meninggal nabi-nabi. Ya semua meninggal ke situ, ke Hades itu gitu loh. Bukan Firdaus gitu guys. Jadi ini adalah gitu loh. Firdaus itu kan nama surga. Udahlah, kita pakai logika aja gitu kan. Dan ingat, itu saya sampaikan gini ya. Kita harus mengetahui bahwa, sekali lagi saya ulang nih guys ya. Kalau itu info satu dari Tuhan, itu berarti benar naik ke surga. Karena Tuhan yang tahu. Tuhan itu info A1, dia tahu segalanya. Tapi kalau dari kesaksian manusia, itu bukan info A1, sehingga itu perlu ditanyakan. Karena dia taunya manusia kan terbatas. Dia nggak bisa melihat tujuan. Apalagi surga. Dia bisa melihat bahwa orang ini naik ke langit. Ya sudah, tapi kan jujur. Orang ini naik ke langit. Kenapa harus bilang naik surga? Itu nggak jujur namanya guys. Nah itu bahaya. Makanya bahaya kalau kita tuh memasukkan kesaksian manusia yang punya keterbatasan, bukan firman Tuhan yang punya kualitas A1 infonya, karena Tuhan itu segalanya, masuk dalam Alkitab di kitab suci dan dicampur-campur guys. Itu bahaya sekali. Jadi kita tahu lagi mana yang hak dan batil, mana benar, mana salah guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.